Pada tahun 1996, di sebuah desa kecil di Tulungagung, hiduplah seorang pria bernama Sutomo, seorang pedagang sukses. Setiap pagi ia duduk di teras rumahnya, menikmati kopi hangat sembari memandangi hamparan sawah miliknya yang menguning. Sawah itu adalah hasil kerja keras Sutomo selama bertahun-tahun. Namun akhir-akhir ini usaha dagangnya mulai meredup. Para tetangga pun mulai berbisik tentang sumber kekayaannya yang tidak biasa. Sutomo dulunya hidup sederhana, tanpa kemewahan, namun cukup untuk menghidupi keluarganya. Namun, ambisi untuk menjadi lebih kaya mulai tumbuh dalam dirinya, terutama setelah ia iri pada keberhasilan. Suyono, seorang pengusaha sombong di desanya. Suyono seringkali merendahkan orang lain, terutama Sutomo. Keinginan Sutomo untuk menyaingi Suyono semakin menjadi-jadi, sampai suatu ketika, dalam keadaan terjepit masalah keuangan, hinaan dari Suyono menusuk hati Sutomo hingga mendalam. Orang miskin seperti kamu tidak akan pernah bisa melunasi hutangmu, bahkan kalau kamu jual seluruh keluargamu, cibir Suyono dengan seringai licik di wajahnya. Hinaan itu menghancurkan harga diri Sutomo. Luka di hatinya semakin menganga setiap kali ia mengingat kata-kata Suyono. Setelah penghinaan itu, Sutomo mulai mencari cara untuk memperbaiki nasibnya, mencoba mencari jalan pintas untuk meraih kekayaan yang tak terbatas. Dalam kegundahannya yang semakin mendalam, Sutomo mendenggar tentang sebuah ritual kuno yang bisa memberikan kekayaan luar biasa, pesugihan monyet. Di kompleks pemakaman Ngujang, sebuah tempat keramat yang dipenuhi misteri kelam. Setelah berkali-kali dihina dan dipandang rendah, Sutomo akhirnya memutuskan untuk mendatangi Badarto, seorang dukun tua yang terkenal bisa memandu mereka yang ingin melakukan pesugihan. Dengan langkah berat, Sutomo menuju rumah Badarto yang terletak di tepi pemakaman. Perasaan takut dan cemas menguasai dirinya. Namun keinginan untuk membuktikan bahwa ia bisa lebih dari sekadar orang miskin membuatnya terus melangkah. Tengah malam, saat suasana begitu sunyi, Badarto menyambut Sutomo dengan senyum tipis, seolah-olah sudah tahu niat kedatangannya. Rumah Badarto dipenuhi aroma kemenyan dan lilin-lilin yang berkerlip redup. Di tengah bayangan lilin, Badarto hanya mengajukan satu pertanyaan sederhana. "Apakah kau siap menanggung akibatnya?" tanya Badarto dengan suara serak. Tatapan matanya tajam seakan menembus jiwa Sutomo. Sutomo, tanpa berpikir panjang, mengangguk. Dalam benaknya, pesugihan ini adalah cara untuk mengalahkan Suyono dan menjadi orang terkaya di desa. Namun, Badarto memperingatkan satu hal. Tumbal yang diberikan harus memiliki nilai yang sangat tinggi, dan hanya satu tumbal yang bisa memberikan kekayaan paling besar, darah dagingnya sendiri. Malam itu, Sutomo menandatangani perjanjian dengan kekuatan gelap yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, tanpa benar-benar memahami konsekuensi dari keputusannya. Malam itu, Sutomo bersama istrinya, Sari, bersiap menuju kompleks pemakaman Ngujang, tempat mereka akan melakukan ritual pertama untuk pesugihan. Malam itu gelap gulita, hanya diterangi oleh sinar bulan sabit yang lemah. Hati Sutomo penuh kecemasan. Tapi di balik semua itu, tersimpan harapan besar akan kekayaan yang akan ia raih setelah menjalani ritual ini. Bersama Sari, Sutomo membawa sesajen yang sudah diperintahkan oleh Mbah Darto. Kemenyan, pisang, bunga, dan ekor ayam hitam. Semua itu harus ada untuk memulai perjanjian gelap ini. Mereka tiba di pemakaman Ngujang setelah menempuh perjalanan panjang dari rumah mereka
di Tulungagung. Suasana di pemakaman terasa mencekam. Pohon-pohon besar berdiri seperti bayangan hitam yang melindungi rahasia gelap di tempat itu. Suara angin yang berhembus kencang menambah kesan menyeramkan. Langkah-langkah mereka berdua terasa berat. Namun Sutomo tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju kekayaan besar. Di depan rumah Mbak Darto, dukun tua itu sudah menunggu dengan senyumnya yang penuh misteri. "Sudah siap?" tanya Mbak Darto dengan suara rendah, membuat Sari semakin gemetar ketakutan. Sutomo hanya mengangguk. Meskipun hatinya berdebar, ia tahu ini adalah satu-satunya jalan untuk mengalahkan Suyono. Tanpa banyak bicara, Mbah Darto membawa mereka ke bagian terdalam pemakaman, di mana ritual utama akan dilangsungkan. Jalan setapak yang mereka lalui dipenuhi bayangan dan suara bisikan angin yang terdengar seperti suara-suara gaib. Sampai di sebuah lapangan terbuka, diapit oleh makam-makam tua dan pepohonan besar, Mbah Darto mulai menyiapkan sesajen. Aroma kemenyan yang dibakar segera memenuhi udara, semakin mempertegas suasana mistis yang menyelimuti tempat itu. "Kalian harus siap, akan ada tanda," bisik Mbah Darto sambil terus menyalakan kemenyan dan meletakkan pisang ke arah sekumpulan monyet yang tiba-tiba keluar dari balik gelapnya pepohonan. Monyet-monyet itu berlarian, mengerumuni pisang dengan lahap. Namun, ada satu monyet yang berbeda. Monyet itu hanya berdiri diam di tepi lapangan, memandang lurus ke arah Sutomo dengan tatapan yang tidak wajar. Sari mencengkeram lengan suaminya, merasa ada yang tidak beres. "Pak, kenapa monyet itu tidak bergerak?" bisiknya dengan suara bergetar. Sutomo tak bisa menjawab. Ia merasakan bulu kuduknya meremang. Mbah Darto menatap monyet tersebut dengan sorot mata penuh arti. Itu tandanya, dia bukan monyet biasa. Dia adalah perwujudan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kalau kau ingin kekayaan, kau harus menerima kehadirannya, kata Mbah Darto pelan. Sutomo menelan ludah. Monyet itu kemudian bergerak pelan, mendekati mereka. Hawa dingin semakin menusuk, seolah-olah angin malam membawa ancaman yang tidak kasat mata. Jantung Sutomo berdebar semakin cepat, tapi ia tetap berdiri di tempat. Sementara itu, Mbah Darto mulai melantunkan mantra-mantra. Suaranya lirih namun penuh dengan kekuatan gelap. Angin di sekeliling mereka berputar semakin kencang, menciptakan perasaan bahwa ada sesuatu yang bangkit dari dalam kegelapan. Saat mantra terakhir selesai diucapkan, tiba-tiba monyet yang diam itu mengeluarkan jeritan mengerikan. Suaranya tidak seperti jeritan binatang biasa. Jeritan itu menyerupai tangisan manusia yang tersiksa, membuat Sari memekik ketakutan dan menutup telinganya. Sutomo tetap berusaha bertahan, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut yang tak terkatakan. Mbah Darto kemudian melangkah maju dan mengeluarkan perintah terakhir. Suaranya lebih seram dari sebelumnya. "Tumbalkan apa yang paling kau cintai, maka kekayaan yang kau inginkan akan menjadi milikmu." Sutomo terdiam, matanya terbelalak. Ia tahu apa yang dimaksud oleh Mbah Darto. Hatinya menolak, tapi pada saat yang sama, ambisinya untuk menjadi kaya membuatnya diam membeku. Tumbal yang diminta adalah sesuatu yang sangat berharga. Darah dagingnya sendiri, anaknya. Sejak malam ritual di pemakaman Ngujang, hidup Pot Sutomo Kiko berubah drastis, tapi tidak seperti yang ia harapkan. Kekayaan memang mulai datang kepadanya dengan sangat cepat. Toko-tokonya menjadi lebih ramai dari sebelumnya. Barang dagangannya selalu habis tanpa perlu tawar-menawar. Dan setiap usaha yang ia lakukan selalu sukses besar. Sawah-sawahnya yang dulu biasa-biasa saja kini menghasilkan panen melimpah. Namun di balik semua kesuksesan itu,
Sutomo tidak bisa menepis rasa bersalah yang terus menghantuinya. Tumbal yang diberikan kepada kekuatan gelap itu, anak semata wayangnya, Joko, telah membuat Sutomo menanggung beban yang tidak pernah bisa ia lepaskan. Setiap malam, bayangan Joko selalu muncul dalam mimpinya. Di antara kabut yang tebal, Sutomo sering melihat Joko berdiri di tepi pemakaman Ngujang dengan tatapan sedih dan kosong. Ia mencoba berlari mendekati anaknya, tapi setiap kali sosok itu menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Sutomo terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Sari, istrinya, mulai merasakan perubahan di dalam rumah mereka. Rumah yang dulu hangat kini terasa dingin dan mencekam. Seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Malam-malam mereka dipenuhi oleh keheningan yang aneh. "Pak, aku merasa ada yang aneh di rumah ini." Suasana selalu mencekam seperti ada yang memperhatikan kita, ucap Sari dengan suara bergetar. Sutomo hanya bisa diam, tidak berani menceritakan semuanya. Ia tahu istrinya merasakan hal yang sama, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan keputusannya untuk menumbalkan anak mereka. Kekayaan yang mereka miliki kini terasa kosong, karena apa yang seharusnya membawa kebahagiaan justru membawa teror tak terlihat. Malam itu, saat semua orang di rumah sudah tertidur, Sutomo mendengar suara gemerisik dari luar kamarnya. Pada awalnya ia mengira itu hanya suara angin atau suara binatang di luar. Tetapi semakin lama suara itu terdengar seperti langkah kaki seseorang. Sutomo bangun dan mencoba mencari tahu asal suara tersebut. Ia mengikuti suara itu sampai ke lorong rumah. Dan saat ia membuka pintu ke halaman belakang, ia terkejut melihat jejak kaki kecil basah yang mengarah keluar rumah. Jantung Sutomo berdebar kencang. Ia mengikuti jejak kaki tersebut yang tampak jelas di tanah yang lembab. Di bawah sinar bulan yang redup, Sutomo melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tepi halaman, berdiri sosok seorang anak kecil dengan wajah pucat, mengenakan pakaian yang sangat dikenalnya. Pakaian yang biasa dipakai Joko, anaknya yang telah menjadi tumbal. Wajah anak itu memandang lurus ke arah Sutomo. Matanya kosong, dan air mata mengalir perlahan di pipinya. "Papa, kenapa Papa meninggalkanku?" Suara itu lirih, namun menembus hati Sutomo seperti pisau tajam. Tubuh Sutomo seketika kaku. Ia ingin berlari, namun tubuhnya terasa seperti terpaku ke tanah. Anak itu perlahan-lahan mendekat, dan seiring dengan semakin dekatnya sosok tersebut, udara di sekitar Sutomo semakin dingin. Tubuhnya gemetar hebat. Rasa takut menguasainya sepenuhnya. Tidak mampu berkata apa-apa atau bergerak. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sosok lain. Seekor monyet besar dengan mata merah menyala, berjalan mendekati anak kecil tersebut. Monyet itu menatap Sutomo dengan amarah yang membara, seolah-olah menuntut sesuatu yang belum diselesaikan. Suara jeritan dari anak kecil itu menggema di telinga Sutomo, memecah keheningan malam. Dengan suara yang menusuk, anak kecil dan monyet itu menghilang begitu saja ke dalam kegelapan, meninggalkan Sutomo sendirian di halaman. Keringat dingin membasahi tubuh Sutomo. Ia terjatuh ke tanah, lemas tak berdaya. Tubuhnya bergetar hebat. Bayangan Joko dan monyet besar itu kini terus menghantui pikirannya, mengingatkannya pada kesepakatan yang tidak bisa dibatalkan. Setelah malam yang mengerikan itu, di mana Sutomo melihat sosok anaknya Kernet Joko bersama monyet besar dengan mata merah menyala,
hidupnya berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin, dihantui oleh bayangan anaknya yang telah ia tumbalkan dalam ritual pesugihan. Rumahnya yang dulunya terasa hangat dan nyaman, kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi oleh teror tak kasat mata. Istrinya, Sari, semakin sering jatuh sakit. Rasa lelah yang tak tertahankan dan kecemasan yang mendalam membuatnya terbaring di tempat tidur sepanjang hari. Sari merasa ada sesuatu yang mengintai mereka di rumah itu. "Pak, ada yang tidak beres di sini. Setiap malam aku merasa ada yang memperhatikan kita. Suara-suara aneh, langkah kaki yang terdengar dari lorong. Aku tidak kuat lagi," kata Sari dengan suara lemah. Matanya penuh ketakutan. Sutomo tak mampu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia tahu betul bahwa teror ini adalah hasil dari keputusannya untuk menumbalkan Joko demi kekayaan. Tetapi kini, semua kekayaan yang ia miliki terasa tak berarti lagi. Setiap malam, ia merasakan sesuatu yang mengerikan semakin mendekat. Seolah-olah ada kekuatan gelap yang menuntutnya untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Pada malam ketiga setelah kejadian di halaman belakang, Sutomo terbangun oleh suara gemericik air dari kamar mandi. Ia bangkit dari tempat tidurnya dengan hati-hati, mencoba memastikan bahwa suara itu hanyalah khayalannya. Namun, suara itu semakin jelas disertai oleh langkah kaki kecil yang terdengar di sepanjang lorong rumah. Dengan jantung berdebar, Sutomo perlahan berjalan menuju sumber suara. Saat ia mendekati kamar mandi, pintu terbuka perlahan. Di sana berdiri sosok Joko, basah kuyup, dengan wajah yang pucat dan mata yang kosong. "Papa, kenapa Papa meninggalkanku?" kata Joko dengan suara yang sangat dingin, seolah datang dari dunia lain. Sutomo mundur, tubuhnya bergetar hebat. Sebelum ia bisa menjawab, sosok Joko menghilang dalam sekejap, meninggalkan Sutomo sendirian di lorong yang gelap. Sutomo terjatuh ke lantai. Tak berdaya, hatinya dipenuhi rasa bersalah yang mendalam. Jeritan anaknya terus terngiang di telinganya, membuatnya merasa seolah terjebak dalam kutukan yang tak pernah bisa ia lepaskan. Malam itu semakin mencekam ketika Sutomo mendengar langkah kaki lain yang lebih berat mendekat. Dari sudut lorong, muncul monyet besar yang pernah ia lihat sebelumnya. Monyet itu menatapnya dengan mata merah menyala, penuh amarah, seolah menuntut janji yang belum selesai. Sutomo mencoba berlari, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Angin dingin berhembus kencang, membuat seluruh ruangan terasa penuh dengan aura kematian. Saat monyet itu semakin mendekat, suara Sari tiba-tiba memekik dari kamar. Sutomo yang sudah dipenuhi ketakutan, bergegas kembali ke kamar hanya untuk menemukan hal yang lebih mengerikan. Sari terbaring di tempat tidur, tubuhnya kaku dan dingin. Wajahnya memucat, seperti telah dihisap oleh sesuatu dari alam lain. Sutomo mengguncang tubuh istrinya, berharap ia hanya pingsan. Tetapi Sari sudah tidak bernyawa. Wajahnya yang pucat mengingatkan Sutomo pada sosok Joko yang menghantuinya setiap malam. Tangisan Sutomo memenuhi ruangan. Ia jatuh terduduk di samping tubuh istrinya. Rasa bersalah dan ketakutan menelan dirinya sepenuhnya. Pada saat itu Sutomo tahu bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari perjanjian gelap yang ia buat dengan Badarto. Kekuatan jahat yang pernah ia panggil untuk memperoleh kekayaan kini telah mengambil semua yang ia cintai. Setelah kematian Kowosari, Sutomo menjadi semakin tersiksa oleh rasa bersalah dan ketakutan yang tak pernah berhenti.
Setiap malam ia mendengar suara-suara dari alam gaib, langkah kaki yang terus menghantuinya, dan jeritan lirih yang seolah-olah datang dari jauh. Rumah yang dulu menjadi tempat perlindungan kini terasa seperti penjara yang penuh dengan teror. Namun di dalam hati Sutomo, ia tahu bahwa kutukan ini belum berakhir. Masih ada sesuatu yang lebih mengerikan yang menunggunya. Malam ketujuh setelah kematian istrinya adalah malam yang paling mencekam. Sutomo duduk di ruang tamu. Pikirannya kosong. Matanya memandang kosong ke arah jendela yang terbuka lebar. Angin malam yang dingin berhembus masuk, membawa serta aroma yang tak biasa. Bau busuk yang pekat, seolah-olah ada sesuatu yang membusuk di luar sana. Sutomo merasakan ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang datang dari kegelapan untuk menagih janjinya. Dari luar rumah, Sutomo mulai mendengar suara langkah kaki. Langkah-langkah itu berat dan menyeret, seakan-akan sesuatu sedang menyeret beban besar menuju rumahnya. Dengan jantung berdebar, Sutomo berdiri, melangkah perlahan ke arah jendela. Di balik bayangan gelap, ia melihat sosok yang sudah sangat dikenal. Monyet besar, dengan mata merah menyala yang sebelumnya menghantuinya. Namun kali ini, monyet itu tidak datang sendirian. Di belakangnya, terlihat sosok Joko yang menyeret sebuah keranda. Sutomo menahan napas, tubuhnya gemetar melihat pemandangan itu. Keranda hitam yang diseret oleh anaknya perlahan-lahan mendekat ke rumahnya. Monyet besar itu berjalan di samping Joko, seolah-olah melindungi dan menuntun anak itu menuju Sutomo. Sosok Joko menatap ayahnya dengan tatapan kosong yang penuh kesedihan. "Papa, ini saatnya." Suaranya dingin, seperti suara dari alam lain. Sutomo tak bisa berkata apa-apa. Lidahnya keluh, tubuhnya terasa lumpuh. Keranda itu akhirnya berhenti tepat di depan pintu rumahnya. Perlahan-lahan, Joko membuka penutup keranda itu. Di dalamnya, terbujur kaku tubuh Sari. Tetapi wajahnya telah berubah. Wajah Sari kini menyerupai wajah monyet, dengan taring yang mencuat dari mulutnya. Tubuhnya tampak membeku. Dan di sampingnya, Sutomo melihat sosok kecil, seorang bayi yang seolah memeluk tubuh Sari. Sutomo berteriak dalam hati, tapi suaranya tak pernah keluar. Ia terjebak dalam pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Monyet besar itu berjalan mendekatinya. Matanya penuh dengan amarah, menuntut janji yang belum dipenuhi. Sutomo merasakan hawa dingin semakin menusuk, seolah seluruh rumahnya kini dipenuhi oleh roh-roh yang datang dari dunia lain. Tiba-tiba, monyet besar itu mengeluarkan jeritan yang begitu mengerikan, menggema di seluruh ruangan. Angin kencang menerpa tubuh Sutomo, membuatnya jatuh terduduk di lantai. Bayangan monyet dan Joko perlahan menghilang, tetapi suara jeritan mereka terus terdengar di telinganya, menusuk jauh ke dalam hatinya. Dalam keadaan putus asa, Sutomo memanggil nama istrinya, tetapi yang keluar hanyalah suara bisikan lemah. Tubuhnya terasa semakin berat, seolah-olah seluruh kehidupannya diserap oleh kekuatan gelap yang telah ia bangkitkan. Di dalam hati, Sutomo tahu bahwa kutukan ini tidak akan pernah berakhir. Pesugihan yang ia jalani telah menghancurkan semuanya. Keluarganya, dirinya, dan seluruh kehidupannya. Dalam bayangan yang semakin pekat, Sutomo melihat sosok Mbak Darto muncul di sudut ruangan. Dukun tua itu tersenyum tipis, dengan tatapan yang penuh arti. "Semua sudah ditentukan dari awal, Tomo," bisiknya dengan suara rendah. "Kekayaan memang ada harganya, dan kau telah membayarnya dengan jiwa-jiwa yang kau cintai."
Sutomo hanya bisa menatap Mbah Darto dengan tatapan kosong, menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari ambisinya yang buta. Tidak ada jalan keluar, tidak ada penebusan. Kegelapan telah menelannya. Malam itu menjadi yang terakhir bagi Totono. Sutomo, setelah menyaksikan pemandangan mengerikan dari keranda yang diseret oleh sosok anaknya, Joko, dan monyet besar dengan mata merah menyala, Sutomo menyadari bahwa seluruh hidupnya telah berakhir. Kutukan pesugihan yang ia jalani kini telah menghisap semua yang ia miliki, termasuk nyawa orang-orang yang ia cintai. Saat malam semakin larut, suara jeritan dan langkah kaki dari alam lain terus menggema di seluruh rumahnya. Sutomo kini hanya terduduk di sudut ruangan, meratapi keputusannya yang telah menghancurkan segalanya. Kekayaan yang ia dapatkan, yang dulu terasa begitu penting, kini terasa tidak ada artinya dibandingkan dengan penderitaan yang harus ia tanggung. Dalam kesunyian yang mencekam, bayangan sosok Mbah Darto muncul kembali. Dukun tua itu berdiri di depan Sutomo. Kali ini tidak lagi tersenyum. Tatapannya dingin dan penuh dengan penyesalan yang tidak terucapkan. Kau tahu, Tomo, jalan ini selalu membawa akhir yang sama bagi mereka yang serakah, kata Mbah Darto dengan suara rendah. Kau bukan yang pertama, dan kau juga tidak akan menjadi yang terakhir. Sutomo hanya bisa menatap kosong ke arah dukun itu. Tubuhnya sudah terlalu lelah untuk bergerak, terlalu hampa untuk merasa takut lagi. Di dalam hatinya ia tahu bahwa ia telah menyerahkan segalanya demi kekayaan. Dan sekarang ia hanya tinggal menunggu ajal menjemput. Jeritan dari aram gaib, semakin keras. Seorang memanggilnya untuk bergabung dengan mereka. Mbah Darto mendekat, berbisik di telinga Sutomo. Kau telah menukar jiwamu dengan kekayaan. Sekarang, saatnya kau membayar hutangmu. Tiba-tiba, Sutomo merasakan hawa dingin yang begitu tajam menusuk tubuhnya. Dalam detik-detik terakhirnya, ia melihat bayangan Joko, Sari, dan bayi yang tak pernah ia kenali berdiri di sudut ruangan. Mereka semua menatapnya dengan tatapan penuh kesedihan, namun juga pasrah. Sutomo ingin meminta maaf, ingin berteriak, tetapi suaranya tidak pernah keluar. Tubuhnya semakin lemah, dan perlahan-lahan hidupnya tersedot keluar dari tubuhnya, seolah ditelan oleh kegelapan yang selama ini mengintai. Ketika fajar menyingsing keesokan harinya, para tetangga menemukan tubuh Sutomo tergeletak di lantai ruang tamunya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun wajahnya beku dalam ekspresi ketakutan yang tak terkatakan. Ekspresi terakhirnya mencerminkan penderitaan batin yang luar biasa, seolah-olah ia telah menyaksikan sesuatu yang tidak manusiawi sebelum kematiannya. Desas-desus tentang kematian Sutomo segera menyebar ke seluruh desa. Banyak yang percaya bahwa kekayaan besar yang Sutomo peroleh berasal dari perjanjian dengan kekuatan gaib, dan bahwa nyawanya telah diambil sebagai bagian dari pembayaran atas kesepakatan terkutuk itu. Desa kecil itu kini dipenuhi dengan cerita-cerita horor tentang pesugihan monyet dan Mbah Darto yang memandu orang-orang ke dalam jalan gelap. Sosok-sosok gaib mungkin telah pergi, tetapi legenda tentang Sutomo dan pesugihan monyet di Ngujang akan tetap hidup di antara penduduk desa, menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani mencari kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Pada akhirnya, Sutomo tidak hanya kehilangan keluarganya, tetapi juga jiwanya. Semua demi ambisi yang berujung pada kehancuran. Tamate.